Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelangan kami si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja enta enda. Ikatakan kami mejuah-juah, kerehendu nambahi keriahan man banta kerina. Ibas bena kebaktinta, mari dagesi dengkehkan momo karena peranan perpulungan Tuhan. Bagi perencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sireh enda. Momo man banta, si pemena, sermon man pertuadiaken bagi P. Emeritus, ibahan ibas wari Kamis, tanggal 3, wari Kamis tanggal 2, sentabi, wari Kamis tanggal 2, ibenai jam 19 WIB, entah pe jam 7. Si peduakan kebak tinta, entah pe ibadah minggu, imulai ibas tanggal 5 bulan Siwah tahun 2021, indra kasih jam 8 WIB, Bandar Selamat jam 10 WIB. Alu protokol kesehatan si ketat. Enda mau man banta ibas minggu enda. Turang rasenina ermengkah ukur tadingen si katakan bujur man dibata si jadi usihan orat ngeluh man banta. Biak dibata antae lar ngadi-ngadi ngukurkan dengan arbahan si mehuli nandangi doni enda. Itepana kita sentuh duras tempasna. Dengan ia turkan doni enda. Ia turkena doni enda ibas kiniulin seh maka sikap kel jadi inganta ras-ras ndalani kegeluhan. Biak dibata eme jadi biakta gunan jagai ngukurkan ras mabai kiniulin nandangi doni enda. Arah kebatin ta enda ate dibata mempersingeti kita mulihi karena orat ngeluh. Gelah kita encidahkan budaya ngeluh si mahuli. Subuh ibas cara rukur pengerana ras perbahanan si bali ras biak dibata. Si puji Tuhan, ibas kitab denden tambahan klasis nomor 75, deken 2 kali.
ibas gelar di bata bapa sejadi ulu orat ngeluh. Ibas gelar Yesus Kristus sejadi usihen geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereka kepentaran guna membangun kegeluhan si mulia. Perkuah hati ras damai ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Terlebih-lebih megah kuakap, sebab itu hendukal alupayo, adat istiadat kalak Jahudi, ras persoalan na. Maka kupindokan gelah megenggeng megikan aku. Perbahan Rasul-Rasul 26 ayat 3. Si puji Tuhan, ibas kitab Neden GBKP nomor 300 siwah puluh siwah.
menderita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. Lapedas ia merawa, ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita yukumna sueras dosa hanta. Labo iar balas man banta sueras kesalahan ta. Maka selaku perseruhun di bata aku nehken kata naman banta. Kerina sing aku ken dosa ras kesalahan na. Dengan jerah ibas dosa ras kesalahan ta nari. Nina. Bali ras ganjang na langit ibabodoni nari. Bagekal mebelin na keleng ate man kala si kemalangan bana. Bagi dauh na kepultakan arah kesundutan. Bagi ipadauh na dosa-dosa anta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anak na. Bagi kal pengkelengi di bata kala si kemalangan man bana. Si puji Tuhan. Arkitekan dosa anta enggo ia lemi. Ras kita rende ibas kitab Denden GBKP nomor 440. Dari seh kita kubas ngowi kata di bata bagin si pemena singgoi tentukan ibuat ibas padan sindekah nari 2 Raja-Raja 10:7 ayat 34 seh 40 sada yulih kami 2 Raja-Raja 10:7 ayat 34 seh 40 sada. Bagenda kata di bata. Bangsa-bangsa sideban ngiani negeri Israel. Adatna sindekah tetap dengai dalam kena sehwari enda. Layan nambah man Tuhan. Janah lah ikut kena perintah-perintah si Ibre kena man kesusurun Jakub. Si iglarina Israel. Tuhan gorpadan ras kala Israel, janah enggoi perintah kena. Ola sembah di bata sideban. Ola arjimpuh man bana. Ola tami-tami iya. Ola berikan persembahan man bana. Ikutkanlah aku, Tuhan si mabakam darat i Mesir nari,
alu kuasa ras gegeh simbelin. Arus maka kam nembah mungkuk man bangku, ras nehken persembahan man bangku. Arus maka tetap ikut kendu undang-undang ras perintah, sikusratkan man bandu. Labanci isembahdu dibatasi deban. Janah labanci ilupakendu perpadananku ras kam. Arus ikut kendu aku. Tuhan dibatandu. Kupulahi kam ibas musuh-musuh dunari. Tapi lah yang git megi kenca. Jangan tetap ngikutkan adat nasindekah. Dage isembah nanga Tuhan. Tapi isembah naka berhalana. Jangan seh asa genduari pe. Bagi denga perbahanan sinusurna. Ketuahan kalak si megikan kata dibata. Dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus yang menghibur, yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami di masa pandemi ini. Kami semakin kuat karena pertolongan-Mu senantiasa memberikan semangat baru bagi kami. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu lah menjadi terang bagi kaki kami, pelita di jalan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, betapa agungnya ketetapan-Mu, betapa dahsyatnya titah-titah-Mu yang membuat kami senantiasa segar dan kuat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus menghibur kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu Budaya ini yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling
membinasakan. Sampai di sini firman Tuhan. Tema kita kasih yang menggerakkan. Keleng ate sin jemba kam. Kalau kita baca firman Tuhan sesuai dengan bulan ini masih dalam bulan kemerdekaan, diberikan kepada kita semangat, tidak hanya merdeka di dalam penjajahan atas bangsa, tetapi kita juga dimerdekakan dari dosa, dari ikatan kuasa kegelapan. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali karena kemerdekaan kita itu meliputi seluruh kehidupan kita secara holistik yang hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berangkat ke satu negara, katakanlah negara Inggris, kita harus belajar dengan peraturan-peraturan pemerintahnya dan nanti tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Dan minimal kita harus belajar percakapan sehari-hari, conversation, supaya kita bisa bersosialisasi di negara itu. Aneh, kalau kita terus belajar hanya tahu bahasa Indonesia dan kita tidak mau melepaskan peraturan-peraturan yang kita miliki dan kita tidak tunduk kepada aturan negara di mana kita tinggal dan berada. Demikianlah sebenarnya pada saat itu orang Yahudi, padahal Paulus sudah katakan kalau kita baca dari Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wah. Banyak sekali aturan-aturan yang ditetapkan oleh beberapa orang yang berasal dari agama Yahudi, masih mengikuti Taurat, aturan-aturan sunat, dan aturan-aturan lain menjadi kuk perhambaan. Padahal Paulus katakan kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Untuk itulah Galatia 5 ini disampaikan Paulus supaya kemerdekaan Kristen itu kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang digerakkan oleh kasih. Karena motivasi yang kita lakukan sangat menentukan atas hasil yang akan kita capai. Saudara, ada satu kebiasaan kalau kutu loncat itu dia bisa loncat 1 meter. Kalau dimasukkan dia ke dalam satu toples dan dibiarkan dia berbulan-bulan di dalam, maka loncatannya hanya beberapa senti, hanya sampai tutup toples itu. Kalau dibiarkan dia setahun di dalam, maka ketika dibuka tutup toples, dia tidak bisa lagi keluar. Dia hanya melompat di situ saja, karena sudah menjadi karakter dan kebiasaan di dalam kehidupannya. Demikianlah orang yang tidak mau menghargai kebebasannya, menjaga kebebasannya di dalam Kristus. Orang Galatia merasa masih di dalam belenggu, terkungkung di dalam satu aturan-aturan yang kaku. Sebagai budaya yang lama, agama yang dianutnya sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Paulus katakan kita sudah dibebaskan. Sehingga tidak perlu lagi aturan-aturan lain yang mengikat kita. Hanya aturan kasih Kristus. Ya. Karena Kristus membebaskan manusia dan kebebasan yang diberikan itu adalah kemenangan yang kita miliki. Ya. Sehingga dikatakan tadi jangan ada hukum yang saling menggigit, saling menelan. Ya. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Karena muncul di Galatia saling menggigit, menelan. Orang Yahudi lebih merasa suci, masih ada hukum rimba, orang yang kuat jadi pemenang. Ya. Jadi bagaimana hukum rimba itu diubah menjadi hukum kasih? Hukum di dalam Kristus yang dikatakan tadi, yang seluruh hukum itu dicakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi, hukum rimba, orang yang kuat, orang yang menang jadi pemimpin. Hukum kasih Kristus, orang kuat harus melayani yang lemah. Ini kehebatan anak-anak Tuhan. Ya. Orang yang memiliki lebih banyak harus membagikan kepada orang yang kekurangan. Ya, jadi ini penting sekali. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ada 3 yang tetap dalam kehidupan orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Jadi kasih yang harus menggerakkan seluruh tatanan kehidupan kita. Ya. Bukan hukum rimba. Penentu langkah pertama sangat menentukan langkah akhir. Motivasi yang kita lakukan, kalau itu motivasi Kristus, lakukan saja saudara. Ya, pasti tidak ada yang salah. Ya. Kalau misalnya orang marah, ya, terus dia dendam, dia marah, lalu kata-katanya menghancurkan, itu sebenarnya belum bebas dia secara roh. Ya, harus dibebaskan diri kita. Harus memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam kasih saling menghargai, saling melayani, ya, saling memberi, saudara. Terhadap tema kita hari ini, Minggu Budaya, seorang peneliti mengenai budaya yang bernama Richard Niebuhr mengatakan bahwa budaya itu bagus. Tetapi budaya yang kita anut dan kita lakukan, peranan gereja harus mentransformasi budaya. Injil harus menerangi budaya. Ya. Injil harus meluruskan budaya, karena budaya banyak sekali disusupi oleh ritual-ritual okultisme. Umpamanya, kalau ada barangnya yang hilang, lalu belum ditemukan juga, lalu dia mencari jasa
orang-orang pintar, dukun. Nah, ini kan sudah kita jatuh kepada budaya kegelapan. Belum mendapat jodoh, dia memakai jasa perdukunan, pengelaris, ya. Lalu kalau dia merasa tidak aman, dia memakai tenaga lain atau ada tenaga kesaktian, memakai taring harimau atau pisau pusaka dari perdukunan. Ini kan kembali kita kepada budaya-budaya lama, budaya gelap. Berarti kita belum dibebaskan, saudara. Ya. Apakah kita sudah bebas? Apakah kita sudah menerangi kebiasaan-kebiasaan budaya yang kita lakukan di tengah-tengah hidup kita? Tidak hanya kita berjalan di dalam budaya itu tanpa mengkritisi, tanpa menerangi, tanpa mentransformasi dari Injil, dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang diinginkan Tuhan. Jangan kembali kita kepada Taurat-Taurat lama, kebiasaan-kebiasaan yang tidak membebaskan kita. Ya. Jadi kembali kita kepada kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perkara yang paling penting adalah iman. Tetapi iman itu harus diwujudkan di dalam kasih. Iman itu sesuatu yang abstrak. Tetapi kenyataan itu harus dipraktekkan di dalam perbuatan kasih kita. Banyak orang berkata, saya sudah beriman, saya sudah berdoa. Tetapi buktikan imanmu, dia tidak melakukan cinta kasih. Jadi orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah dimerdekakan Kristus, kasihnya pasti berbeda dengan orang yang belum menerima Kristus. Jadi marilah sesuai dengan tema, keleng ate sin jemba kam. Ya. Kita mengasihi karena Kristus sudah mengasihi kita. Kita mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita. Ya. Hidup ini digerakkan oleh tujuan. Kalau kita digerakkan oleh kasih Kristus, tengah malam pun kita terobos untuk mengasihi saudara kita. Untuk membebaskan saudara kita. Karena hidup kita adalah kesempatan. Hidup kita adalah syukur kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan memasuki ibadah minggu depan dengan tatap muka. Sesuai dengan pengumuman Momo tadi yang sudah dibacakan oleh pertua kita. Mari saudaraku kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kita bertanggung jawab. Kita menjaga protokol kesehatan berarti kita mengasihi diri kita. Mengasihi orang lain. Mengasihi dunia ini. Dan bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Tetap kita menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Betapa kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kami. Adalah kebebasan secara menyeluruh. Secara holistik. Secara sempurna. Tetapi kami tidak mau menyalahgunakan kebebasan kami dengan sewenang-wenang. Tetapi kami mempergunakan kebebasan kami
kebebasan yang bertanggung jawab, bersyukur, dan kebebasan dengan kasih Kristus. Biarlah kiranya kemerdekaan kami yang dimerdekakan oleh Kristus, oleh Roh Kudus, kami senantiasa mensyukuri hidup ini Tuhan, dan menyalurkan kasih, karena untuk itulah kami dipanggil. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alu Muhammad, mari ras kita kerina tedis, ras-ras kita ngakuken kini tekenta, raduken kalak Kristen nibas kerina paksa Idonenda, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa sila sibar kuasana, si nepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana perintahan Pontius Pilatus, nipakun kayu persilang, mate cenari kuburuken, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi mate nari, nangkih ku surga, perkunurah kemudi bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rahmia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate, aku tekman kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sira selalap. Amin. Kundul perpulungan. Genduari ersikap kita nehken persembahan, pengatakan bujur taman di bata, si tertulis kata di bata Roma 10:2 ayat sada sedua, endeskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena, sebab bagaimana arusna kamar sembah mandi bata sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tubung kita nehken persembahan ta, rendai kita bas tambahan kelasis 120 sada, kasih itu lemah lembut.
ras kita toto karena persembahan taras pedoa sapaat. Mari ertoto kita. Bapa seringan ibas surga, bujuru katakan kami man bandu Bapa, ergiteken lid kesempatan kami, ngatakan bujuru man bandu arah persembahan kami, kam masuma susah Bapa, persembahan enda, desken persembahan simrim, singena atendu. Tambahi man kami gegeh pengertiin ras pasu-pasundu. Arah pendahin kami, subuk kami, erdahin, ikantor, entah berusaha, entah kujuma, entah kaipe pendahin kami. Lah kami kekurangan Tuhan, pasu-pasundu eme, lebeni sikap kendu. Sila terukuri kami pe. Oh Tuhan di bata Bapa kami, ertoto kami pasu-pasu kerina perpulungendu, silit iba sektor Korinti, sektor Efesus, Filipi, Philadelphia, ras kerina kekelengan kami si banci, ras-ras kami mengikuti live streaming ibadah henda. Ibas kerina kecibal perpulungendu Tuhan. Si sakit kam si papalemsa. Si receda ate. Ija nande kami. Ibas sektor Efesus nande ani singgo ngadap man Tuhan. Beri pengapul man keluarga si tading. Kam masu-masusa Bapa. Kam breken penghiburan bagi peman keluarga nande bili sekeluarga bre pengapul man keluarga Janes tarigan ija nande kekelengan kami singgo ngadap man Tuhan piga-piga minggu silewat kambre pengapul Tuhan. Kerina perpulungan dupe, nggo sehat, nggo megegeh kembali. Bretole semangat baru man kami Tuhan. Iba suasana COVID-10 siwahenda, tetap kami ernalem megegeh. Orang tua kami singgo lanjut usia pe, bre man bana Tuhan pergegeh, kawal ras kerina kekelengan kami silanekuh jabuna mekuah hatendu Bapa sampati. Pasu-pasu kerina anak-anak kami Tuhan. Ibas kerina situasina, persekolahanna, perkuliahanna. Entah anak kami sikitik dengar. Anak-anak kami sisanganan darami pendahin pe kam nampatisa Tuhan. Singgo bansinja bukan bana pe sampati anak-anak kami. Bre jodoh teman hidup yang terbaik. Si takut akan Tuhan. O Bapa kami seringan di bas surga. Pasu-pasu pe mamre si berulang tahun ke-26. Bahkan sangana erdalan mupel mamre se-GBKP. Pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu rencana kami ibaswari Kamis enda memulai sermon ras minggu ibas tanggal 5 Tuhan kami memulai ibadah kami secara tatap muka gereja lalu protokol kesehatan pasu-pasu kami subuk indra kasih ras bandar selamat. Ngotedeh ate kami Tuhan. O Bapa kami seringan di bas surga. Pasu-pasu bangsa ras negara kami. Pemerintahan kami. Pasu-pasu Bapa. Bagi pe kerina petugas baswarenda bas sektor Korintinari. Subuk ibas pendeta, pertua,
kami simbabai liturgis. Bagi pemusik ras song leader, tim IT Bapak Esther Karoskali, pasu-pasu kerina Bapak. Pasu-pasu si berulang tahun anak kami Nathanael Ginting. Bagi Johannes Hardus Mahombar, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Sampati kami Tuhan, adi mulih pe kami kari bas rumah pertotonenda, damendu sinemani kami. Bujuru Bapa, terpuji raser mulia kam, endame pertoton kami, reh kami bas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lalu Muhammad ras kita tedis, ras kita erban pertoton bagi sini ajarkan Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu pabadia min, remin kini rajandu, selamin pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah enda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kambas percobaan, tapi olangi kami dursilat nari, sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah dalani geluh hundu si meherga, i ada pada pendibata, alu tetap nehken kekelengan dengan kehamatan nandangi kerina tina pana. Maka jadi gegehndu, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu janahi kawali di bata kam. Siang ayo di batar sinal salibabondu. Jana melia sate nangenahan kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam matendu ibahanda. Amin.